Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Nggak Sendiri channel. Masih bersama gua Hardi. Oke, pada segmen kali ini gua mau berbagi kisah mistik lagi yang pernah gua alamin, yaitu gua masuk ke perkampungan gaib di saat melakukan naik Gunung Salak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah mampir di channel ini, dan banyak-banyak terima kasih juga kepada kalian yang udah sudi memberikan like, komen, dan subscribe di channel ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2009, dimana gue bersama 8 orang teman gue berencana ingin naik Gunung Salak. Gue berangkat dari rumah jam 8 malam, terdiri dari 8 orang termasuk gue sendiri, dan sampai di kaki Gunung Salak itu sekitar jam setengah 12 malam. Pada saat itu kita agak bingung ya, mau lanjut naik atau menunggu besok pagi. Tapi sebagian besar dari teman-teman yang ikut, dia menyarankan lebih baik kita langsung naik aja berjalan kaki, biar pagi-pagi itu udah bisa sampai puncak dan bisa mendirikan tenda. Jujur, kami semua ber-8 orang ini baru pertama kali itu naik ke Gunung Salak, jadi secara kita masih belum mengerti rutenya untuk berjalan kaki itu kemana. Cuman patokan kita pada saat itu ialah ikutin jalur mobil aja, ada tuh jalur angkot ke arah atas. Oke, kita berpedoman pada trek itu, kita coba ikutin jalurnya. Singkat cerita, setelah sekian lama berjalan, sampailah kita di jalan setapak yang sudah nggak ada permukiman masyarakat lagi. Jadi sudah masuk ke area seperti hutan gitu. Itu sekitar jam setengah 2. Kita udah mulai masuk ke area hutan. Di jalan setapak itu kita menemukan pertigaan. Di situ mulai bingung, kami semua mulai bingung ini mau ke arah yang mana, karena kita semua masih belum pernah mengikuti treknya untuk ke Gunung Salak. Ada antara ke kanan sama lurus. Akhirnya kita sepakat milih ke arah kanan. Kita ambil jalan arah kanan. Ternyata jalan arah kanan itu menurun. Kita akhirnya berhenti sejenak dan berpikir secara logika, ini kalau naik gunung kan pasti naik, bukannya turun. Akhirnya kita balik lagi ke pertigaan yang tadi. Kita memilih jalan yang lurus. Pada saat itu kondisi udah gelap ya, karena nggak ada lampu-lampu dari rumah penduduk sekitar, dan kita hanya membawa satu buah senter, dan itu pun nggak digunain pada saat jalan. Karena apa? Karena kita untuk menghemat baterai pada saat itu, takutnya ada urgent yang harus ada penerangan, nanti baterainya habis. Jadi kita nggak pakai senter pada saat itu, hanya menggunakan lampu badai. Dan kalian bisa tahu sendiri kalau lampu badai hanya bisa menerangi sekitar aja ya, nggak kayak senter yang menyorot ke area jauh. Singkat cerita, tibalah gua di sebuah gapura. Ada sebuah gapura, dan anak-anak menyarankan kita masuk ke gapura aja, mungkin ini perkampungan, tanpa menyalahkan senter ya. Kita masuk ke gapura itu, nggak jauh masuk dari gapura itu, kita melihat ada hal yang ganjil. Kok kenapa ini banyak patok
patok seperti patok kuburan. Akhirnya gue menyarankan temen gue yang bawa senter suruh nyalain senternya, dan ternyata kita masuk ke pemakaman umum. Di situ kita sontak kaget dan takut juga, akhirnya buru-buru keluar dari gapura itu. Ternyata kita salah masuk, yang kita kira itu gapura untuk masuk ke suatu desa, ternyata gapura untuk masuk ke pemakaman umum yang cukup besar pemakamannya. Kita keluar dan melanjutkan jalan lagi, nggak masuk ke gapura. Sudah sekian lama kita jalan, kita istirahat di pinggir jalan setapak, dan terjadi keanehan lagi. Ternyata di jalan setapak itu pun kita beristirahat di tengah-tengah kuburan. Jadi bukan jalan setapak biasa, jalannya itu berarti kita jalan setapak itu ada di area, masih ada di area kuburan. Akhirnya kita bangun lagi, nggak jadi istirahat di situ karena kita nggak mau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita bangun lagi, kita jalan, akhirnya tibalah kita ke jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunnya pohon bambu. Sebelum masuk ke jalan setapak itu, kita berhenti sejenak semua, karena kita semua jujur merasa takut untuk melalui jalan itu, karena jalan itu benar-benar udah kayak terowongan. Jalan setapaknya dikurungin sama rimbunnya pohon bambu, gelap banget. Salah satu temen gue bertanya gitu, ini kita lanjut nggak nih gitu kan, jangan kita salah jalan, udah nanggung lah gitu kan. Sebagian ada yang begitu. Akhirnya kita sepakat masuk ke lorong atau jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunnya pohon bambu itu. Tapi di situ gue menyarankan kita posisi jalannya itu enggak memanjang tapi melebar, jadi nggak ada yang di belakang. Nah, gue berinisiatif dengan satu temen gue lagi, gue ada di ujung dan temen gue ada yang di ujung, karena kebetulan pada saat itu gue merupakan ketua dari pendakian itu ya. Jadi segala apapun di situ atas perintah gue pada saat itu, karena gue di situ memegang logistik dan sebagainya. Akhirnya gue menyarankan posisi berjalannya itu memanjang, supaya apa? Supaya salah satu teman kita nggak ada yang hilang. Kita khawatirnya hilang gitu kalau misalnya ntar yang paling belakang hilang. Jadi melebar. Di situ kita hanya menggunakan lampu badai. Terus gue bilang ke teman gue yang bawa senter, namanya Bay Haki, "Bay, jangan nyentor-nyentor ke atas ya, gitu, ke bawah aja." Iya, dia bilang gitu. Masuklah kita ke jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunnya pohon bambu. Itu terasanya sangat-sangat menyeramkan sekali. Asli, gue sangat merinding pada saat itu, bener-bener merasakan kayak kita itu diperhatikan oleh banyak sosok yang berada di balik pohon bambu tersebut. Kita saling berpegangan erat pada saat itu, dan kalau gue perkirakan waktu itu jam 2 malam, bunyi angin yang menggoyangkan pohon bambu sangat jelas terdengar. Gesekan-gesekan pohon bambu antara satu sama lainnya juga sangat jelas terdengar. Ngek, ngek, ngek. Itu membuat suasana makin mencekam lagi. Akhirnya kita bisa melewati pohon bambu itu dan melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, singkat cerita, semilir-semilir terdengarlah seperti ada sebuah hajatan, dan mereka menyetel kayak dangdutan gitu, tapi semilir-semilir, tapi nggak jelas itu lagunya lagu apa, tapi semilir-semilir suara itu terbawa angin gitu kan. Salah satu teman gue bertanya gitu, "Bro, ini siapa yang dangdutan ya? Kayak dang pesta nih," gitu kan, nanggap organ tunggal. Iya gitu. Tapi sebagian teman gue ada yang ngebanyol juga, nggak mungkin, di hutan siapa yang mau pesta gitu kan, nanggap dangdutan. Enggak, mungkin ada desa lain kali ya yang di daerah sini, pikir kita gitu. Oke, kita terus berjalan. Lambat laun suara dangdutan itu pun semakin jelas terdengar, tetapi kita masih belum jelas dengarnya itu lagu-lagu apa, tapi alunannya itu mirip alunan dangdut. Tanpa disadari kita masuk ke sebuah perkampungan. Jadi kondisi jalan setapaknya itu gua ada
ada di apa ya, di atas, jadi kayak di bukit. Nah di lembahnya itu sebenarnya lembahnya nggak terlalu curam ya, jadi posisi kaki gua di jalan setapak itu kalau boleh diukur itu di bawahnya kan perkampungan tuh, jadi pas di genteng mereka gitu, jadi nggak terlalu jauh, cuman posisinya kita di atas gitu. Kita masuk tanpa disengaja, kita masuklah tuh ke perkampungan itu. Bro, ini perkampungan mana nih? Ada temen gue nanya. Jadi kondisi perkampungannya itu rumahnya panggung dari bilik bambu, terus apa namanya, atapnya itu dari injuk yang warna hitam itu, dari injuk. Tapi yang anehnya di perkampungan itu seolah-olah ada suatu acara pesta. Jadi atap dari rumah-rumah mereka tersebut itu mengeluarkan asap kayak apa ya, kayak pada masak di dapurnya gitu, dari tungku, kompor tungku itu. Kita merasakan di sini nih lagi ada acara, tapi anehnya juga nggak ada seorang pun yang kelihatan gitu. Hanya perkampungan yang seolah-olah kayak riuh, kayak rame. Dan perkampungannya itu pun nggak terlalu gede, hanya sekitar 20 rumah aja kalau gue lihat dari atas. 20 rumah saling berhadapan, saling berjajar, dan tiap-tiap atap rumahnya itu mengeluarkan asap dari seperti kayak mereka sedang masak dari kompor tungku. Mungkin kita sudah terhipnotis dengan apa ya, dengan dunia mereka, jadi kita nggak terlalu berpikir secara logika bahwa ini perkampungan apa gitu kan. Tapi di pikiran kita semua tuh nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada rasa takut sama sekali. Justru malah kita merasa tenang gitu, nggak terlalu serem, di sini ada perkampungan gitu, malah lagi rame. Cuman emang anehnya nggak ada orang yang kelihatan di luar gitu, cuman kayak riuh-riuh, suara riuh rame aja yang kita dengar, dan suara-suara musik yang hanya terdengar terbawa-bawa angin. Tapi salah satu temen gua ada yang nyeletuk itu bilang, bro jangan-jangan ini mah kampung Memedi kali, masa di tengah gunung ada kampung lagi pada pesta, kalau ngomong hati-hati lu, jangan sembarangan. Malah gue gituin. Singkat cerita, gue masih tetap meneruskan perjalanan dan menjauh dari perkampungan itu. Akhirnya kita sudah mulai tersadar dan mulai flashback membicarakan hal yang tadi. Bro, lo ingat gak yang tadi yang kita lewatin? Iya gitu kan, kayaknya nggak masuk akal ya, ada perkampungan lagi pesta di tengah gunung, kayak sedang pesta tapi nggak ada orangnya. Ya sih, gue sih nggak masuk akal kayaknya. Jadi wah, semua teman-teman gue jadi pada kayak tersadar mereka. Akhirnya kita sadar bahwa itu bukan perkampungan orang normal, kita sadar itu perkampungan makhluk gaib. Kita berdoa semuanya sejenak itu supaya diberikan keselamatan dalam perjalanan ini. Akhirnya kita setelah berdoa lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Kita terus berjalan mendaki sambil banyak-banyak berdoa. Berhubung kondisi fisik kita udah mulai capek, maka kita pun memutuskan untuk beristirahat. Dan salah satu teman gue ada yang pengen buang air kecil. Akhirnya dia buang air kecil ke sesuatu sudut di jalan. Ada yang aneh, pada saat dia buang air kecil menghadap ke pohon bambu. Pas dia buang air kecil, itu ada suara jeritan cewek itu, ngejeritnya kencang banget. Kita nggak tahu itu arahnya dari mana, dia kencing terus ngejerit wah gitu kan. Wah, ngejeritnya kayak tinggi banget gitu, tempo suaranya itu tinggi, bener-bener kayak ngejerit. Langsung kita sontak pada bangun. Temen gue yang tadinya kencing nggak jadi, kita pada lari. Kita nggak ngerti itu jeritan dari mana gitu kan. Sementara apa ya, kondisi pada saat itu kita udah nggak di permukiman lagi, ngejeritnya cuma sekali gitu, ngejerit teriak gitu. Tapi suara itu nggak jauh, masih ada di sekitar kita, cuman kita nggak tahu itu ada di mana gitu. Orang suaranya jelas banget, semua pada dengar. Tapi tanpa kita berpikir panjang, semua langsung pada bangun, pada lari gitu kan, menjauh dari area itu. Karena kita berpikir takut ada apa ya, bukan makhluk halus juga, takut ada kejadian
pembunuhan atau apa, kita nggak ngerti. Jadi suara wanita ngejerit itu kayak dianiaya gitu. Kita bergerak langsung lari. Akhirnya waktu pun terus berjalan, tibalah kita sampai di puncak. Itu sekitar jam 6:30 pagi. Kita beristirahat dulu, terus kita bingung ini puncaknya puncak apa ini puncaknya puncak apa. Kita sempat bertanya gitu, ada kakek-kakek tinggal di sebuah gubuk di puncak itu sendiri. Gue juga hampir nggak percaya juga. Jadi kita ngeliat ada sebuah gubuk. Tadinya kita pikir untuk istirahat gitu kan. Kita istirahat di gubuk itu aja dulu ya gitu kan. Kita istirahat di gubuk. Ternyata di gubuk itu ada beras gitu. Ada beras, terus ada tungku kompor yang masih hangat. Kita pikir wah gubuk ini ada yang ninggalinnya ini gitu kan. Wah, kita yang tadi istirahat nggak jadi juga. Itu kondisi pagi-pagi ya, jam 6:30. Karena nggak enak gitu, ngeri juga kok atas gunung begini ada gubuk kecil gitu kan, terus ada yang tinggal gitu. Kita nggak jadi istirahat, kita terbangun. Nggak lama muncullah ada seorang kakek-kakek sekitar umur 60-70 tahunan datang. Dia pakai bahasa Sunda gitu, istirahat jang gitu, dia bilang begitu. Oh iya Ki gitu kan, Aki tinggal di sini. Gua nanya gitu kan, mohon, dia bilang gitu. Tinggal sama siapa Ki gitu. Dia bilang Nyalira gitu, sendiri. Loh kok Aki tinggal di sini sendiri? Iya Aki di sini sendiri. Terus emang badai ke mana? Dia nanya begitu. Gue bilang kita mau ke Gunung Salak Ki. Lain di dia Gunung Salak mah, kata dia gitu. Emang di mana Ki gitu kan. Tepi gitu kan. Jadi dia menuju ke suatu arah yang yang ketutupan bukit juga sih itu arahnya juga. Kata dia jauh kalau Gunung Salak. Terus ini apa Ki gitu kan. Iya mah, dia bilang pasantrian. Dia bilang apa sih, makom eyang pasantrian, dia bilang begitu. Apa itu makom eyang pasantrian? Mungkin kalau diterjemahkan itu makam eyang pasantrian gitu. Dia bilang begitu. Tapi gue pikir makam Ki gitu kan. Emang di sini ada makam? Maksudnya makam keramat Ki? Muhun, dia bilang gitu. Makam eyang pasantrian gitu, ulama istilahnya kalau kata dia. Emang di mana Ki gitu makamnya? Dia nunjuk. Tadi lewat situ enggak gitu kan, kalau bahasa Indonesianya ya. Lewat Ki, itu di atasnya ada makam yang pesantren gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena kita nganggap bahwa ini kita udah salah jalur, udah salah alamat, ini nggak ke Gunung Salak. Kita memutuskan turun saat itu juga, karena kita nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan ya kalau kita menginap di situ, karena pasti yang mendirikan tenda cuman kita doang, nggak ada yang lain. Akhirnya kita memutuskan turun, dan di saat turun gue teringat dengan yang dibicarakan sama aki-aki tadi, bahwa makam yang pesantren itu ada di situ saat kita tadi menuju naik. Gue sempat berhenti di titik yang ditunjuk sama aki-aki itu, dan gue melihat ke atas, agak naik gue ke atas gitu, ke atas bukit. Ternyata benar di situ ada makam keramat, ada tulisannya makam keramat yang pasantrian. Subhanallah. Jadi sesuatu yang bagi kita itu aneh, ini kita tersesat malah ke sebuah makam keramat, bukan ke tujuan semula ke Gunung Salak. Oke, jadi itu aja teman-teman kisah mistik yang bisa gua sharing di channel ini. Dan gak lupa juga gua doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Akhir kata gua ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.